Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali minggu ini, dan mari persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, dibenarkan oleh firman Tuhan, supaya kita tidak tersesat, tidak salah jalan. Nah, minggu ini kita mau sama-sama baca Yohanes pasal 3 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, dalam bahasa Indonesia memang ayat 21 ini mungkin agak kurang jelas kalau menurut saya. Saya bacakan dari versi New International Version, NIV. Nanti saudara bisa lihat di layar. Dikatakan, but whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly, supaya nyata, kelihatan jelas, bahwa yang telah mereka lakukan itu, mereka lakukan di hadapan Allah. Nah, ini penting. Sebab hari-hari ini kita lihat bahwa berbuat baik itu harus dilihat manusia. Dilihat orang banyak, didokumentasi kalau perlu. Ternyata itu tidak utama. Justru kalau kita melakukannya dengan benar dan kita benar di hadapan Allah, itu sudah cukup. Tidak perlu di blow up, tidak perlu ditunjuk-tunjukkan, sebab orang yang melihat pun akan mempunyai banyak penilaian yang berbeda. Tapi siapa yang hidup dalam kebenaran, who lives by the truth, kalau bahasa Indonesianya dikatakan melakukan yang benar. Karena melakukan yang benar itu bisa juga karena terpaksa loh. Jangan melanggar lampu merah, kenapa? Terpaksa supaya nggak dihukum, Pak. Bukan karena taat pada perintah peraturan. Nah, kita belajar tahun ini, orang-orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, kita nggak cari kemuliaan diri kita sendiri, tapi kita terus datang kepada terang. Kita terus melakukan seperti halnya kita melakukan segala sesuatu itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan nggak cari perbuatan baik kita. Tuhan cuma cari kita hidup benar atau tidak. Dan sebaliknya, kalau kita baca ayat 20, kalau orang yang melakukan kejahatan, akan banyak hal yang ditutup-tutupi. Akan banyak tanda tanya, akan banyak ketidakjelasan. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan bisa blow up itu semua, ya, untuk demi kebaikan kita, ya, supaya kita tidak terjatuh lagi. Oleh karena itu minggu ini, kita mengawali tahun ini dengan cara sadar, minta dipimpin oleh Roh Kudus, supaya ketika kita melakukan segala sesuatu, bukan supaya dilihat orang itu benar, tetapi di hadapan Tuhan kita melakukan hal yang benar. Mulai hilangkan itu statement-statement yang tidak penting, ya. Saya tidak akan sebutkan satu persatu, tapi yang jelas bukan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan manusia, tapi hanya untuk Tuhan. Karena dengan begitu kita membiasakan diri melakukan segala sesuatu seperti melakukannya di depan Tuhan. Ya, saya tidak akan berpanjang lagi, tapi yang jelas kita mau sepanjang
tahun ini kita terus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, fullness of the Spirit, supaya bukan nama kita yang dipermuliakan, tapi nama Tuhan yang ditinggikan melalui kehidupan kita. Kita semakin berkurang, Dia semakin bertambah. Puji nama Tuhan, selamat berkomunitas. Tuhan Yesus memberkati.